Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Hamidah dengan NIM 2115105010112 dari Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Pinkan Maharani dengan NIM 2115170701037. Perkenalkan, saya Dina Syazara dengan NIM 2115105011098. Saya dari program studi Agroteknologi Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Krisna Bagio Mahaputra, NIM 201910301050 dari Teknik Sipil Alih Jenjang 2020. Perkenalkan, nama saya Tanaya Asmara dengan NIM 2115105011072. Perkenalkan, nama saya Ersya Kamelia Rosana dengan NIM 2115105011101 dari Prodi Agroteknologi, kelas Bahasa Indonesia 18. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Setiawan, NIM 2019201012 dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Elektro. Pengertian Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah merupakan salah satu bahasa yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun lisan. Ranah penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama, laporan berbentuk naskah, contohnya artikel makalah, laporan hasil penelitian, dan laporan surat. Yang kedua, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban, contohnya laporan kegiatan, keuangan, atau laporan pemegang saham. Ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. 1. Cendekia. 2. Lugas dan logis. 3. Jelas. 4. Ringkas dan padat. 5. Formal dan objektif. 6. Gagasan sebagai pangkal tolak. 7. Penggunaan istilah teknis. Yang ke-8. Konsisten. Pengertian diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Hasil dari proses atau tindakan pemilihan kata disebut pilihan kata. Kenapa diksi menjadi penting? Diksi atau pemilihan kata merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan agar dapat menunjukkan pola pikir penulis secara tepat. Apabila pilihan kata tidak tepat, bahasa yang digunakan menjadi tidak efektif dan informasi yang disampaikan menjadi tidak jelas. Pilihan kata dalam penulisan karya ilmiah harus mengutamakan kayak kata-kata bahasa Indonesia. Dalam pemilihan kata, hal yang perlu diperhatikan adalah ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Memilih kata-kata baku yang tidak baku seperti membikin, lalu kata yang baku seperti membuat, dan seterusnya. Menghindari kata-kata yang termasuk jargon atau prokem atau slang karena kata-kata tersebut tidak termasuk kata-kata baku kecuali sebagai data. Seperti tidak baku yaitu wales saja kawan, sedangkan yang baku adalah santai saja kawan. Lalu menghindari pemakaian kata-kata di mana yang digunakan sebagai kata penghubung. Yang tidak bagus seperti desa Konohagakure merupakan desa di mana Naruto dilahirkan, sedangkan kata yang baku yaitu desa Konohagakure merupakan desa tempat Naruto dilahirkan. Memilih kata-kata yang lugas, bereka makna, dan bermakna denotatif bukan makna konotatif atau kias atau metaforis. Seperti konotatif yaitu ingin sekali aku mendapatkan hati wanita itu, sedangkan yang denotatif yaitu mencuri organ dalam seseorang termasuk perbuatan melanggar hukum.
Memilih kata-kata bersinonim yang paling tepat, yang memungkinkan satu tafsiran makna yang paling sesuai dengan konteks dan maksud penulis. Yang tidak tepat yaitu seperti saya melihat film di bioskop bersama pasangan, sedangkan yang tepat yaitu saya menonton film di bioskop sendirian. Memilih kata-kata yang tidak berkonotasi emotif, seperti emotif yaitu mereka itu sebenarnya tolol, sedangkan yang tepat yaitu mereka kurang pendidikan. Memilih kata dengan tepat, terutama kata ganti, kata kebijakan dan kebijaksanaan, dan kata dari dan daripada. Kata yang tepat seperti kemarin sewaktu kami datang dia sudah berada di sini, sedangkan yang tidak tepat yaitu kemarin sewaktu kita datang dia sudah berada di sini. Dan seterusnya, memilih kata dalam bentuk frasa dengan tepat. Yang tepat yaitu terdiri atas, sedangkan yang tidak tepat yaitu terdiri dari. Lalu selanjutnya bergantung pada, sedangkan yang tidak tepat yaitu tergantung pada. Menghindari penggunaan frasa yang bersinonim secara bersamaan. Yang tepat yaitu disebabkan oleh karena, yang tidak tepat yaitu disebabkan karena. Selanjutnya agar supaya, sedangkan tidak tepat yaitu agar supaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Dari pengertian kalimat, kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun biasanya terbentuk dari satu klausa maupun dua klausa. Nah, ada beberapa unsur dan juga struktur dari kalimat. Yang pertama ada subjek, objek, predikat, kemudian ada pelengkap dan juga keterangan. Nah, dari yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam suatu kalimat. Nah, biasanya subjek ini berisi kata benda atau nomina. Nah, subjek juga biasanya disebut dengan unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Yang kedua, predikat. Predikat adalah unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Nah, predikat ini biasanya menggunakan kata kerja sifat. Untuk yang ketiga, ada objek. Objek adalah keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Nah, biasanya objek ini diisi oleh kelas kata nomina, frasa nomina, ataupun klausa. Yang keempat, ada pelengkap. Unsur yang melengkapi predikat, dan pelengkap ini biasanya posisinya berada di belakang predikat. Kemudian yang kelima, ada keterangan. Keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Nah, keterangan ini terletak di bagian akhir kalimat. Keterangan biasanya diisi oleh frasa, kata, ataupun anak kalimat. Materi selanjutnya adalah kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif dapat mengkomunikasikan pikiran atau perasaan pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca secara tepat dan jelas sehingga tidak akan terjadi keraguan, kesalahan komunikasi dan garing atau informasi dan kesalahan pengertian. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Yang berikutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama kesepadanan struktur, yang kedua keparalelan, yang ketiga ketegasan, yang keempat kehematan, yang kelima kecermatan, yang keenam kepaduan, yang ketujuh kelogisan. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur itu maksudnya keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan struktur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimat mempunyai predikat yang jelas. Saya berikan contoh di presentasi. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda atau rangkap. Yang ketiga, kata penghubung intra kalimat tidak dipakai dalam kalimat tunggal.
Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului kata yang. Untuk contoh kalimat, saya dijelaskan di slide selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika bentuk kata pertama itu menggunakan nomina, jadi bentuk kedua, ketiga, dan seterusnya juga harus menggunakan nomina juga. Demikian juga apabila kata pertama menggunakan verba, maka kata kedua, ketiga, dan seterusnya juga harus menggunakan verba juga. Keparalelan ini sering juga disebut dengan konsisten. Untuk contoh saya berikan di presentasi. Yang poin selanjutnya, ketegasan. Ketegasan juga disebut juga penekanan, adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penegasan atau penekanan dalam kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang logis. Yang ketiga, melakukan pengulangan. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Untuk kata-kata yang untuk kalimat contohnya terdapat di presentasi, bisa dibaca. Yang selanjutnya adalah kehematan. Kehematan adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan bukan berarti harus menghilangkan kata-kata atau frasa yang dapat menambah kejelasan kalimat, melainkan menghilangkan kata-kata yang tidak diperlukan sejauh tidak menyalahi kaidah bahasa. Terdapat beberapa kriteria untuk melakukan penghematan. Yang pertama, dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponimi kata. Dan yang ketiga, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Untuk semua contoh kalimat sudah terdapat dalam presentasi yang bisa dibaca. Yang selanjutnya adalah kepaduan. Kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ada pola untuk membuat kalimat yang padu, yaitu dengan memperhatikan pola aspek sama dengan agen, sama dengan verbal, secara tertib, khususnya kalimat yang berpredikat persona. Untuk contoh kalimatnya terdapat pada presentasi yang dapat dibaca. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai paragraf. Pengertian paragraf ini sendiri yaitu sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu pokok atau gagasan utama yang saling berkaitan satu sama lain. Ciri-ciri paragraf ini sendiri, yang pertama, berisi satu ide pokok. Lalu yang kedua, terdapat kalimat topik yang dapat menjelaskan ide pokok karangan secara rinci. Lalu yang ketiga, dalam penulisan sedikit menjorok ke dalam. Lalu yang terakhir, kalimat-kalimat paragraf ini tersusun secara logis dan sistematis. Paragraf juga memiliki fungsi. Yang pertama, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Lalu yang kedua, membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Lalu yang ketiga, sebagai tanda pergantian gagasan baru apabila karangan terdiri dari beberapa gagasan. Lalu yang keempat, untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan bentuk pikiran dan perasaan. Bab 3.8.4 Pikiran utama dan kalimat utama atau topik. Pikiran utama yaitu topik yang dikembangkan menjadi paragraf. Pikiran utama sendiri dinyatakan dalam kalimat topik. Dalam paragraf, pikiran utama berfungsi sebagai pengendali keseluruhan paragraf. Setelah penulis menentukan pikiran utama dan mengekspresikannya dalam kalimat topik, maka dia terikat oleh pikiran tersebut sampai akhir paragraf.
Paragraf sendiri yang terdiri dari beberapa kalimat kadang-kadang menjanjikan pikiran setara, tidak ada pikiran yang lebih utama daripada kalimat lainnya. Paragraf yang demikian menjanjikan kalimat-kalimat yang sama kedudukannya. Paragraf itu tidak memiliki pikiran utama dan pikiran penjelas, juga tidak memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Semua pikiran dan kalimat sama kedudukannya. Maka dari itu kita sebut dia sebagai paragraf tanpa kalimat topik. Sementara itu, kalimat topik pada paragraf memiliki penempatan yang bervariasi, bisa pada awal, akhir, ataupun tengah paragraf. Hal itu dimaksudkan agar pembaca dapat mengikuti alur penalaran sambil menikmati karangan yang tidak monoton dan bersifat alami. Kalimat topik pada awal paragraf sendiri umumnya berisi pikiran utama yang bersifat umum. Kalimat selanjutnya berisi pikiran penjelas yang bersifat khusus, disebut kalimat penjelas. Isi kalimat itu berupa penjelas, uraian analisis, contoh-contoh, keterangan, atau rincian kalimat topik. Pada contoh yang kami tampilkan di atas, paragraf tersebut diawali kalimat topik yang ditujukan pada nomor 1, di mana berisi pikiran utama. Selebihnya pada kalimat yang kedua hingga ke-6 merupakan kalimat penjelas. Dengan demikian, paragraf ini menggunakan penalaran deduktif. Yang selanjutnya, kalimat topik pada akhir paragraf. Paragraf diakhiri kalimat topik dan diawali dengan kalimat penjelas. Artinya, paragraf menyajikan kasus khusus, contoh, penjelasan, keterangan, atau analisis lebih dahulu. Barulah ditutup dengan kalimat topik. Dengan demikian, paragraf itu menggunakan penalaran induktif. Pada contoh yang kami tampilkan di atas merupakan kalimat topik pada akhir paragraf, di mana pada paragraf tersebut diawali kalimat penjelas dan juga diakhiri oleh kalimat utama. Yang ketiga yaitu kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. Sejatinya, pada topik ini, kalimat topik dalam sebuah paragraf itu hakikatnya hanya satu. Penempatan kalimat topik yang kedua berfungsi untuk menegaskan kembali pikiran utama paragraf tersebut. Namun demikian, penempatan kalimat topik pada awal dan akhir berpengaruh pada penalaran. Kalimat topik pada awal paragraf menimbulkan sifat deduktif. Pada akhir, menjadikan paragraf bersifat induktif. Pada awal dan akhir, menjadikan paragraf bersifat deduktif-induktif. Pada contoh yang kami tampilkan di atas, paragraf tersebut diawali kalimat topik dan diakhiri dengan kalimat topik. Kedua kalimat topik tersebut berisi pikiran utama yang sama. Yang terakhir yaitu kalimat topik di tengah paragraf. Pada paragraf dengan kalimat topik di tengah paragraf ini, maka dari itu dia diawali dengan kalimat penjelas dan juga diakhiri pula dengan kalimat penjelas. Paragraf ini menggunakan pola penalaran induktif-deduktif. Pada contoh yang kami tampilkan di atas, paragraf tersebut disusun dengan urutan kalimat 1 sampai dengan 5 menggunakan penalaran induktif dari khusus ke umum, sementara dari nomor 5 sampai 9 menggunakan penalaran deduktif itu dari umum ke khusus. Sehingga dapat disimpulkan penalaran keseluruhannya adalah induktif dan juga deduktif. Bab 3.8.5 Syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama adalah kesatuan paragraf, dalam hal ini adalah kesatuan pikiran. Untuk menjamin adanya kesatuan paragraf, setiap paragraf hanya berisi satu pikiran. Paragraf dapat berupa beberapa kalimat, akan tetapi seluruhnya harus merupakan kesatuan. Tidak ada satu kalimat pun yang sumbang yang tidak mendukung kesatuan paragraf. Jika terdapat kalimat yang sumbang, maka kesatuan paragraf akan rusak. Poin selanjutnya adalah kepaduan paragraf. Paragraf dinyatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Hubungan kalimat tersebut menghasilkan paragraf menjadi satu padu, utuh, dan juga kompak. Kepaduan ini dapat dibangun melalui repetisi ataupun pengulangan kata kunci atau sinonim, kata ganti, kata transisi, dan juga bentuk paralel. Kepaduan paragraf sendiri, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah penggunaan kata kunci. Semua kalimat dalam paragraf dihubungkan dengan kata kunci atau sinonimnya. Kata kunci yang disebutkan dalam kalimat pertama diulang pada kalimat kedua, ketiga, dan juga seterusnya. Dengan pengulangan itu, paragraf menjadi padu, utuh, dan juga kompak. Yang kedua adalah pengulangan kata ganti. Kepaduan dapat dijalin dengan kata ganti, pronominal, ataupun padanan. Sebuah kata yang telah disebutkan pada kalimat pertama atau terdahulu dapat disebutkan kembali pada kalimat berikutnya dengan kata gantinya. Kata ganti ataupun padanan dapat pula menggantikan kalimat paragraf dan dapat pula menggantikan bab. Misalnya, dia, mereka, kami, kita, hal itu, masalah itu, dan paragraf tersebut. Yang ketiga adalah kata transisi. Kata transisi sebagai kata penghubung konjungsi
ataupun perangkai menyatakan ada hubungan baik interkalimat maupun antarkalimat. Menggunakan kata transisi yang tepat dapat memadukan paragraf sehingga keseluruhan kalimat menjadi padu, menyatu, dan berutuh. Kata transisi menyatakan hubungan sebuah akibat, hasil, pertentangan, waktu, syarat, cara, penegasan, tambahan informasi, gabungan, atau urutan. Penulisan kata transisi harus diikuti koma. Yang keempat, yaitu struktur paralel. Struktur paralel atau sejajaran merupakan bentuk-bentuk sejajar. Artinya, bentuk kata yang sama, struktur kalimat yang sama, repetisi ataupun pengulangan bentuk kalimat yang sama. Selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi sendiri yaitu mengelompokkan objek secara lengkap hingga menyeluruh. Ketuntasan klasifikasi tidak mungkin ada bagian yang tidak masuk kelompok klasifikasi. Klasifikasi sendiri ada dua jenis, yaitu sederhana dan kompleks. Klasifikasi sederhana sendiri membagi suatu dalam dua kelompok yang berbeda belakang, misalnya pria dan wanita, besar dan kecil, baik dan buruk. Sedangkan klasifikasi kompleks membagi suatu menjadi lebih dari dua kelompok, misalnya besar, sedang dengan yang kecil, pengusaha besar, menengah, kecil, negara maju, berkembang dengan negara terbelakang. Selanjutnya adalah bahasan. Ketuntasan bahasan merupakan kesempurnaan bahas materi secara menyeluruh dan juga utuh. Hal itu harus dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak sahih, dan juga tidak valid. Contohnya, pada contoh yang kami tunjukkan di atas ini, klasifikasi objek pada contoh tersebut menunjukkan ketuntasan yang poin pertama. Seluruh objek ataupun mahasiswa di sini diklasifikasi. Tidak seorang pun mahasiswa dalam kelas itu tidak masuk dalam kelompok. Poin selanjutnya, klasifikasi pembahasan gagasan juga tuntas. Pengelompokan IPK yang dicapai oleh mahasiswa sebesar 4, 3, dan juga 2,7 di kelas itu dibahas seluruhnya. Tidak ada gagasan dan fakta yang tertinggal. Selanjutnya adalah konsistensi sudut pandang dalam paragraf. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dalam cerita, pengarang sering menggunakan sudut pandang aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Selain itu, pengarang dapat menggunakan sudut pandang dia atau ia seolah menceritakan dia. Dalam karya ilmiah, pengarang menggunakan penulis. Sekali menggunakan sudut pandang tersebut, harus menggunakan secara konsisten dan tidak boleh berganti sejak awal sampai akhir karya ilmiah. Contohnya adalah penulis membatasi kajian ini sebatas pada konsep pembahasan dalam penulisan ilmiah bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Untuk memudahkan pemahaman konsep dan aplikasinya, penulis mengidentifikasi konsep-konsep tersebut dengan definisi dan pengertian. Untuk memudahkan aplikasinya, penulis berikan contoh-contoh yang relevan dengan teorinya. Pada contoh di atas, penulis dalam hal ini sebagai penulis karya ilmiah konsisten dalam menyatakan ia sebagai sudut pandang sebagai penulis. Selanjutnya adalah penuntutan paragraf. Penuntutan paragraf adalah penyusunan urutan gagasan dalam karangan. Gagasan demi gagasan disajikan secara runtut bagaikan air mengalir yang tidak pernah putus. Karangan yang runtut enak dibaca, dapat dipahami dengan mudah, dan menyenangkan membacanya. Penututan sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara atau secara bersamaan dari berbagai cara. Yang pertama tentu saja ada penalaran, kejelasan gagasan makna dan juga struktur, kata transisi yang tepat, kata ganti yang tepat, ikatan makna yang jelas, penggunaan idiomatik yang tepat, komunikasi yang efektif, membangun suasana, serta hubungan antar gagasan, antar kata, serta antar kalimat yang tidak terputus. Menulis yang runtut sendiri menuntut pengendalian pikiran, emosi, dan juga kemauan. Maka dari itu, kita sebagai penulis tentunya memerlukan yang pertama adalah konsistensi dan juga kesabaran, sehingga tidak melewatkan pikiran penting dan menyajikannya dengan cara tersebut. Yang kedua adalah berketelitian tinggi dalam mengimbun gagasan, data, dan juga fakta tersebar, menjadi satu sajian tulisan yang utuh, lengkap, juga menarik. Yang ketiga adalah ketekunan dalam menjaring atau menyisir pikiran yang perlu ditulis dan juga harus dibuang, serta menyinergikan dengan himpunan kata, kalimat, tanda baca, paragraf, hingga penalaran menjadi sajian yang sempurna. Yang selanjutnya yaitu gigih, yaitu menulis secara berkelanjutan sampai tuntas, tidak mengalah, serta yang terakhir, membaca dan menulis kembali menjadi naskah yang siap dikonsumsi oleh pembaca. Bab 3.8.6 Jenis paragraf. Kita dapat berbicara tentang paragraf dari 3 sudut pandang. Sudut pandang isi atau pikiran dikemukakan, ataupun sudut pandang penalaran, ataupun sudut pandang tempat dan fungsinya dalam karangan. Seluruh jenis paragraf tersebut harus dikuasai dengan baik.
Jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan merupakan pertama adalah paragraf pengantar. Pengantar itu berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah tujuan, dan juga anggapan dasar. Pengantar yang baik dapat mengetuk hati dan menarik simpati, menggugah minat dan gairah orang lain untuk mengetahui lebih banyak. Fungsi paragraf pengantar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan pokok persoalan yang mendasari masalah. Yang kedua, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang, pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, yaitu menyatakan tesis, yaitu ide sentral yang dibahas. Yang keempat, yaitu menyatakan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian, selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Selanjutnya adalah untuk menarik minat pembaca, penulis dapat melakukan berbagai upaya yang dapat dipilih jika dirasa tepat. Yang pertama yaitu menyampaikan berita hangat, yang kedua menyampaikan anekdot, yang ketiga memberikan latar belakang suasana ataupun karakter, yang keempat memberikan contoh konkret berkenaan dengan pokok pembicaraan, yang kelima mengawali karangan dengan suatu pertanyaan tegas, yang keenam menyentak membaca dengan pertanyaan tajam, yang ketujuh menyentak dengan perbandingan, analogi, kesenjangan kontras, yang kedelapan mengungkapkan isu misteri yang belum terungkap, yang kesembilan mengungkapkan peristiwa luar biasa, serta nomor 10 mendebarkan hati pembaca dengan suatu suspensi. Paragraf pengantar sendiri juga disebut sebagai paragraf topik, berfungsi sebagai pengikat makna bagi semua paragraf lain. Paragraf menentukan arah karangan selanjutnya. Oleh karena itu, paragraf pertama harus dibuat sebaik dan juga semenarik mungkin. Yang selanjutnya adalah paragraf pengembang. Paragraf pengembang yaitu paragraf yang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Fungsi paragraf pengembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan, ataupun menerangkan. Yang kedua adalah menolak konsep, alasan, argumentasi, dengan contoh, menyajikan, dan juga dukungan. Yang ketiga adalah mendukung konsep, yaitu argumen, argumentasi, contoh, alasan, juga fakta, juga sebagian. Selanjutnya adalah paragraf peralihan. Paragraf peralihan sendiri yaitu paragraf penghubung terletak di antara dua paragraf utama. Paragraf ini relatif pendek, fungsinya sebagai penghubung antar paragraf utama, memudahkan pikiran pembaca beralih ke gagasan lain. Yang terakhir yaitu paragraf penutup. Selesai berkomunikasi dan menyampaikan gagasan, kita perlu mendengar gagasan kuat dan mendalam. Diharapkan pembaca mengenang gagasan tersebut. Dalam berkomunikasi dengan pembaca, penulis berharap agar komunikasi tidak sebatas dengan membaca, tapi daya guna yang besar dan kesan yang kuat pula. Oleh karena itu, paragraf pengantar dan juga paragraf penutup perlu diperhatikan sungguh-sungguh oleh penulis, karena seringkali pembaca terlebih dahulu hanya membaca kedua jenis paragraf itu untuk mencari dan mengetahui sesuatu. Sejatinya, fungsi paragraf itu sendiri sebagai penutup menyatakan bahwa karangan sudah selesai. Komunikasi melalui karangan yang dibaca telah ditutup, namun semangat yang besar yang segar diharapkan akan terus berlanjut. Yang kedua, mengingatkan dan juga menegaskan kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, yaitu memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Serta yang terakhir, menjadikan kesimpulan itu saja. Maka dari itu, untuk mengupayakan penutup karangan dengan kesan yang kuat, maka menegaskan kembali tesis atau ide pokok dengan kata-kata lain. Yang kedua adalah meringkas atau merangkum gagasan penting yang telah disampaikan. Yang ketiga, memberikan kesimpulan, saran, dan juga proyeksi ke masa depan. Serta yang terakhir adalah pernyataan yang tegas dan juga kesan yang dalam kepada pembaca. Untuk 3.8.7 hubungan antar paragraf. Hubungan antar paragraf. Sebuah karangan menuntut keadaan keseluruhan paragraf. Paragraf pembuka, peralihan, pengembang, dan penutup harus menghasilkan kepaduan karangan. Hubungan antar paragraf dapat dihasilkan dengan menjalin hubungan logis, keruntutan, dan kepaduan karangan. Untuk 3.8.8 pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf yang baik selain harus memenuhi syarat, paragraf harus ditulis secara logis dan memenuhi standar nalar. Untuk pengembangan paragraf, misalnya, yang pertama berdasarkan jenis, dan yang kedua berdasarkan nalar, dan ketiga berdasarkan fungsi. Untuk berdasarkan nalar, secara alami, klimaks, antiklimaks, deduktif, induktif, deduktif-induktif, induksi-deduksi, sebab akibat kronologis. Sedangkan untuk berdasarkan fungsi, itu seperti contoh, analogi, ilustrasi, analisis, pembuktian, perbandingan, dan definisi luas. Selanjutnya,
pada berdasarkan nalar itu diberikan secara alamiah. Untuk secara alamiah, pengembangan paragraf secara alamiah didasarkan pada urutan ruang dan waktu atau kronologis. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Adapun urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, ataupun tindakan. Selanjutnya untuk klimaks antiklimaks, paragraf jenis ini itu lazimnya digunakan untuk menyajikan sebuah cerita atau konflik. Penulisan diawali dengan pengenalan tokoh, dilanjutkan dengan konflik, mencapai puncak konflik, dan menuju solusi atau antiklimaks. Jenis paragraf ini dapat digunakan untuk menulis sejarah, cerita fiksi seperti romans, novel, cerita pendek, dan kisah permusuhan ataupun juga peperangan. Selanjutnya, deduksi dan induksi. Deduksi adalah proses penalaran dengan menyebutkan gagasan utama yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan gagasan-gagasan yang bersifat khusus. Selanjutnya, 3.8.9. Paragraf berdasarkan fungsi. Paragraf berdasarkan fungsi itu bentuk paragraf selain ditentukan oleh teknik pengembangannya, juga ditentukan oleh fungsi tersebut dalam suatu karangan. Misalnya, membandingkan, mempertentangkan, menggambarkan, memperdebatkan, contoh definisi luas. Untuk perbandingan dan pertentangan, paragraf perbandingan dan pertentangan adalah paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Untuk perbandingan, dalam perbandingan tersebut dikemukakan persamaan dan perbedaan antara dua hal yang dapat dibandingkan dan dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatannya sama dan kedua hal itu memiliki perbedaan dan persamaan. Sedangkan untuk pertentangan merupakan proses argumentasi dengan melakukan penolakan. Oleh karena itu, pertentangan ditargetkan menolak eksistensinya dan disertai pembuktian. Selanjutnya, analogi. Paragraf yang merupakan analogi biasanya digunakan oleh penulis untuk membandingkan sesuatu yang dikenal oleh umum dengan yang kurang dikenal. Selanjutnya, sebab akibat. Dalam paragraf sebab akibat, sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas ataupun sebaliknya. Yaitu akibat sebagai pikiran utama dan sebab sebagai rincian penjelasannya. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.